Oke, jadi kemarin closingnya agak awkward karena di pertanyaan terakhir itu saya udah agak gugup karena panitia bilang waktunya udah mepet, udah kita mau ke closing. Jadi kemarin tuh saya wawancara sama si Mr. Eilish itu pada saat di tengah-tengah kita lagi break. Nah, jadi acaranya belum selesai. Nah, itu udah deket-deket ke penghujung acara, jadi dia langsung, ayo ini waktunya udah mepet banget. Wah, akhirnya gugup, jadi closingnya agak awkward ya. Tapi di sini aku mau ulas lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kemarin kita tanyakan, tapi ini yang versi Indonesianya ya. Jadi mungkin ke pertanyaan kemarin mungkin dia sendiri juga agak bingung karena dia sendiri bilang pada saat presentasi kalau Inggris dia itu nggak bagus-bagus amat. Jadi kemarin sih kita juga waktu ngobrol-ngobrol itu ada beberapa kosakata itu dia nggak paham gitu. Jadi butuh beberapa kita kasih sinonimnya dalam bahasa Inggris baru dia nangkep. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ini dalam bahasa Indonesia tuh kita menanyakan mobil mewah ataupun mobil baru zaman sekarang itu sudah ada beberapa bagian yang udah dikasih peredam dari pabriknya. Nah, menurut Mr. Eilish, apakah kita masih perlu menambahkan peredam? Nah, jawabannya dia perlu, karena memang dari bawaan mobil itu sudah ada peredam dan dia pun melakukan perhitungan, melakukan riset dan produk development juga dengan posisi yang sama, alias peredam bawaan mobil nggak dicopot. Justru menurut dia, kalau peredaman bawaan mobil itu dicopot dan ditempelin peredam baru itu malah salah menurut dia. Karena kalau berdasarkan STB, dia sudah melakukan perhitungan dengan posisi mobil dari pabrik apa adanya, tidak dirubah-rubah, nggak dicopot juga peredamnya, jadi dia langsung melakukan perhitungan dengan kondisi mobil yang standar. Dan apalagi dia bilang kalau menambahkan beberapa layer itu akan jauh lebih maksimal dari segi peredaman. Jadi walaupun di dalam mobil sudah ada, bisa ditambahkan lagi supaya peredaman mobil menjadi lebih maksimal. Oke, lalu pertanyaan kedua, bagian mana saja yang sebaiknya diberi peredam untuk mobil baru ya, khususnya untuk mereduksi suara bising dari luar maupun road noise ya. Jadi menurut engineering atau technical support dari STB ini, untuk mengurangi noise ya, itu kita bisa memasangkan peredam di dalam pintu. Nah, kemarin tuh dia juga ada launching produk di aerosol. Jadi aerosol ini menggabungkan beberapa material dalam satu layer. Jadi fungsinya banyak banget. Untuk di pintu saja dia menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan. Salah satunya memperkuat dinding atau mempertebal dinding pintu. Lalu yang kedua, mengurangi resiko korosi atau karat. Yang ketiga, mengurangi suara bising dan getaran dari luar. Dan yang keempat, dia juga menjelaskan mengurangi rambatan panas di dalam kabin mobil. Jadi kemarin itu sempat dia praktek simple ya. Jadi dengan jenis peredam yang sama, dia kasih heat gun ya, sama-sama warna merah nih, tapi yang satu itu cepet banget, warnanya pudarnya itu cepet banget, sedangkan produknya dia itu lebih lambat. Jadi maksudnya di sini bukan berarti peredam itu tidak membuat mobil kamu jadi anti rambatan panas, tapi dia memperlambat. Jadi sehingga mobil mungkin dijemur ya, kebanyakan di Indonesia mobil dijemur di depan rumah, mungkin kalau yang tanpa peredam dalam waktu 1 jam tuh masuk mobil udah panas banget. Tapi mungkin yang dengan yang peredam dia bisa lebih nggak sepanas yang tanpa peredam, seperti itu. Dan dia juga menjelaskan untuk mengurangi road noise ya, yang paling efektif tetap posisi daerah lantai. Kalau dia bilang wheel arch itu ruas ban bagian interior mobil yang kita sering jelasin. Dan yang kedua itu
dia menyarankan juga peredam pada bagian slebor atas ya. Jadi di daerah situ dia menyarankan juga dikasih peredam. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah ada jenis peredam untuk mereduksi suara angin dari sela-sela kaca? Jadi dia punya produk namanya itu STP Ceiling Cord. Jadi dia itu berupa karet ya, karet solid padat, dia ukurannya 8 mili dan itu dimasukkan di sela-sela pintu, di karet-karet pintu supaya pintu ini lebih rapat. Jadi meminimalkan gap yang ada pada karet-karet pintu sehingga dia itu padat dan untuk suara angin itu bisa berkurang dengan cara menambahkan STP Ceiling Cord itu pada karet-karet pintu. Untuk pertanyaan yang terakhir itu kita menanyakan soal mobil listrik atau hybrid. Nah ini kan mulai banyak beredar nih. Jadi pertanyaan terakhir itu kemarin kita menanyakan banyak beredar mobil listrik atau mobil hybrid di Indonesia yang akhirnya membuat orang itu lebih concern soal penambahan beban atau berat pada mobilnya. Apakah STP itu punya solusi untuk masalah itu? It's sensitive to the weight, but it's very difficult to reduce noise from new car bodies, especially with especially adopted to battery and for EV. That's why we developed a special solution for this. It's Aerocell. Aerocell adopted for all EV platforms, and that's why. And also it has very lightweight, about 40 kilograms. That's why it's if you use for on a new EV platform, for example, for on Neta or I don't know on Tesla, BYD. Yes, BYD. If you cover it by only one layer, you can get result only one layer of standard vibro damping. You can get result which you didn't waited. Yes, that's why. I should that's why I recommend you not to experiment and use a solution that was developed for EV. It's Aerocell. Yes, so just Aerocell. Yes. So one layer. Okay, let me make it more simple. So this is one damping but have many advantage, and this is lightweight. Lightweight, yes, correct, yes. It already has all features of 3 layer in one product, and very lightweight. Very lightweight. Yes. Okay. And develop it for EV. Oh, so this is the product. The new product is specially developed for EV. For EV, yes. Okay. Jadi mereka mendevelop atau melakukan riset pada mobil EV itu sudah mereka lakukan, dan akhirnya terciptalah produk STP Aerocell. Jadi yang kemarin launching itu produk terbaru mereka itu ada 2, STP Aerocell yang pertama Genio, yang kedua itu Intrigo. Jadi kedua produk itu memiliki beberapa bahan, beberapa fungsi langsung dijadikan dalam satu peredam, dan keuntungannya juga dia ringan. Jadi sehingga memang produk ini diciptakan khusus untuk mobil EV. Jadi untuk penambahan berat pasti ada, cuman tidak seberat kalau kita melakukan peredaman dengan yang model misalnya Vibro dulu, lalu kedua pakai sound insulation, yang ketiga baru kita pakai noise block. Nah itu memang ketemunya lebih tebal, pasti peredaman juga lebih baik, tapi penambahan berat itu segaris lurus. Jadi makanya dia menciptakan untuk sound insulationnya itu lebih ringan sih. Jadi dia bilang total penambahan dalam satu mobil EV ya ini kemarin agak ambigu ya, maksudnya mobil EV-nya itu sedan atau mobil kecil ataupun SUV, dia bilang penambahan bobotnya kurang lebih sekitar 40 kilo total. Jadi kalau menurut saya dengan penambahan beban segitu, dengan hitungannya itu 4 layer sih dalam satu peredam itu ya sangat-sangat worth it.
apalagi untuk kalian atau kamu yang sensitif di berat tuh kan. Di sisi lain EV kalau keberatan ya akhirnya secara bahan bakar dia pasti lebih boros, tapi di sisi lain juga menambah kekedapan. Dan seharusnya dengan penambahan bobot 40 kilo itu nggak ada artinya sih. Kalau kita logika ya, atau kita hitung-hitung posisi anak kecil atau anak umur SD lah mungkin ya, umur 11-12 tahun itu bobotnya ya sekitar segitu ya, kalau badannya mungkin agak berisi gitu. Nah itu jadi harusnya bukan sesuatu yang berarti, dan penambahan beratnya bukan di satu titik, melainkan di rata, di pintu, di lantai, di ruas ban, dan juga mungkin kalau dia bilang tuh di terang itu suara noise-nya itu banyak. Di terang itu maksudnya tempat ban itu, mungkin mobil-mobil seperti Honda yang ban serepnya ada di bagasi. Menurut dia orang untuk suara noise-nya itu di sana banyak. Jadi untuk memaksimalkan, dia selalu menyarankan setelah vibro kamu tuh juga perlu sound insulation. Jadi sound insulation tuh kalau diartikan tuh sebagai penyekat. Jadi supaya suara itu nggak sampai ke telinga kita. Jadi dia sudah membatasi dengan menggunakan sound insulation itu. Ya, jadi itu tadi rangkuman dari pertanyaan yang banyak orang tanyakan, dan kita sudah tanyakan langsung ke pakarnya, ke produsen peredamnya, dan jawaban-jawaban tadi itu menurut dia yang paling tepat dan yang paling benar untuk mereduksi suara bising di mobil teman-teman semua. Sebenarnya kita kemarin ada beberapa pertanyaan lagi, cuman setelah saya baca-baca lagi ya cukup sudah terangkum jadi 5 pertanyaan itu sih yang sering ditanyakan. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memilih peredam yang tepat, installer yang tepat, dan juga layer-layer yang tepat, sehingga peredaman di mobil kalian lebih maksimal. Oke, sekian video pada kali ini. Jangan lupa subscribe terus channel Agi Auto agar kalian update mengenai dunia otomotif di Indonesia. Bye.